Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita berdoa dulu agar kita diberi kelancaran kemudian dalam belajar jarak jauh pada pagi hari ini. Oke, berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wala tu'assir Rabbi tahmim bil khair. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oke, minggu lalu sudah saya jelaskan ya, sudah saya share video tentang pengantar dari teknologi terapan. Kemudian di pertemuan sebelumnya saya juga menyinggung berbagai macam contoh teknologi terapan mulai dari yang sederhana sampai teknologi terapan yang sekarang ini sudah semakin canggih ya. Contoh nih ya, di layar ini sudah ada contoh teknologi terapan yang sangat sederhana ya, yang di gambar sebelah kiri ini yang saya tunjuk dengan kursor mouse ini. Nah, ini adalah contoh pengunci pintu yang konvensional. Nah, ini merupakan salah satu contoh produk teknologi terapan yang masih sangat sederhana. Kemudian dari teknologi terapan yang sangat sederhana ini kemudian diinovasikan, dikembangkan terus-menerus sampai akhirnya menjadi sebuah produk teknologi terapan yang canggih seperti yang ada di gambar di sebelah kanan ini. Nah, ini adalah contoh pengunci pintu juga ya. Cuman dia sudah dilengkapi dengan berbagai macam fitur. Nah, ini ada fitur sidik jari, kemudian ada alarm, ada kamera juga dan sebagainya. Ini contoh inovasi produk teknologi terapan. Oke, kemudian lanjut yang berikutnya. Nah, ada juga kemarin saya menyinggung tentang keberagaman masyarakat di Indonesia. Nah, keberagaman masyarakat di Indonesia ini yang dibarengi dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, industri yang berkembang dengan pesat, kemudian dari perkembangan industri dan pertumbuhan penduduk yang tinggi tadi menimbulkan keberagaman kebutuhan yang semakin beraneka ragam pula. Dari beberapa poin di atas, dari beberapa poin tadi yang saya sebutkan ini ya, nah itu justru akan menjadikan peluang permintaan pasar akan produk teknologi terapan yang semakin tinggi. Nah, karena apa ya? Karena keragaman kebutuhan akan produk teknologi yang memudahkan pekerjaan manusia itu menjadi semakin banyak atau semakin meningkat. Nah, selanjutnya kita masuk ke perencanaan usaha produk teknologi terapan. Nah, sebuah usaha apapun tidak terpaku pada usaha di bidang produk teknologi terapan, itu pasti diawali dari skala rumah atau home industry skala mikro. Nah, kemudian dari industri skala mikro tadi, itu nanti kemudian lama-lama berkembang menjadi usaha kecil dan usaha menengah. Contoh di gambar ini. Nah, ini ada 2 buah industri rumahan atau home industry. Yang pertama adalah dia home industry berupa produk bawang goreng nih kayaknya. Nah, Pak itu kan bukan contoh produk teknologi terapan. Ya, produk yang dihasilkan memang bukan dari contoh produk teknologi terapan, cuman alat-alat yang digunakan itu merupakan contoh dari produk teknologi terapan. Nah, sama juga yang di sebelah kanan ini. Nah, ini ada usaha pembuatan masker ya. Kemudian lanjut yang berikutnya nih. Faktor penentu perencanaan nih. Nah, tadi kan kita sudah masuk ke perencanaan usaha produk teknologi terapan. Nah, sekarang masuk ke faktor penentu perencanaan. Nah, selanjutnya masuk ke faktor penentu perencanaan usaha di bidang teknologi terapan ya. Nah, yang pertama adalah bidang usaha yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, jadi sebelum kita melakukan sebuah perencanaan usaha, kita harus mengetahui dulu kira-kira bidang usaha yang digeluti masyarakat di sekitar tempat tinggal kita itu jenis usaha yang seperti apa. Termasuk di usaha home industry, UMKM, usaha kecil sampai usaha menengah. Jadi setiap tiap usaha atau industri kecil, baik industri rumahan atau industri yang sudah menengah itu pasti membutuhkan satu alat teknologi terapan. Nah, semakin banyak data yang kamu dapatkan, maka akan semakin banyak peluang yang ada sehingga kita bisa memanfaatkan peluang tadi untuk kita jadikan sebagai usaha kita sendiri. Gitu. Contoh ya, ada yang punya usaha pengolahan makanan di bidang keripik singkong misalnya. Nah, di pengolahan makanan keripik singkong itu kan nanti kan pasti membutuhkan satu buah kemasan. Nah, untuk membuat kemasan tadi pasti nanti dibutuhkan untuk alat yang bisa digunakan untuk memudahkan dalam pengemasan produk keripik singkong tadi. Nah, maka kita selaku pelaku usaha produk teknologi terapan bisa membuatkan alat yang dapat memudahkan dalam proses pengemasan keripik singkong tadi.
Yang selanjutnya adalah kompetensi. Kita sebagai pelaku usaha teknologi terapan nanti membutuhkan sebuah kompetensi atau kemampuan yang dapat menunjang dari proses pembuatan alat produk teknologi terapan. Nah, untuk mendapatkan kompetensi yang bisa dikatakan mampu untuk menjalankan atau membuat satu produk teknologi terapan itu dapat didapatkan melalui kursus atau dapat pula kita lakukan dengan bekerja sama dengan tenaga ahli, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah modal usaha. Nah, besar kecilnya modal usaha akan berpengaruh terhadap jenis produk teknologi terapan yang akan kita produksi. Nah, misalnya kita masih belum memiliki modal usaha yang besar, berarti kita bisa memilih contoh produk teknologi terapan yang dalam proses pembuatannya membutuhkan modal yang tidak terlalu besar. Kemudian keberhasilan suatu usaha teknologi terapan itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor teknis dan faktor non teknis. Nah, untuk faktor yang teknis itu dapat diminimalisir dengan cara menjaga kualitas dan kuantitas produk yang kita produksi. Sedangkan untuk faktor yang non teknis itu bisa kita lakukan dengan cara melakukan perencanaan yang matang, kemudian melakukan penetapan tujuan, kemudian kemampuan beradaptasi terhadap masalah-masalah yang ditimbulkan ketika proses produksi, kemudian melakukan inovasi, kemudian melakukan pemasaran yang merupakan kunci dari keberhasilan suatu usaha. Kemudian yang terakhir adalah memiliki semangat juang yang tinggi. Selanjutnya yang terakhir adalah ini. Nah, coba kalian perhatikan gambar 6.2 di file buku paket prakarya dan kewirausahaan yang sudah saya share di minggu-minggu sebelumnya ya. Silahkan dibuka di halaman 183 tentang karakteristik sumber daya manusia. Nah, di buku itu, nah ini disampaikan beberapa konservasi sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam wirausaha di bidang teknologi terapan. Jadi ada mulai dari kemampuan menganalisis, kemampuan merencanakan, sampai yang terakhir adalah karakter untuk selalu mengembangkan diri. Poin-poin ini merupakan poin-poin yang harus kita miliki jika kita mau membuat suatu usaha di bidang teknologi terapan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa dipahami ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian bertanya di grup Telegram. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.